Hai semua, kenalin aku Vivin Vindore Siombing, mahasiswi Universitas Sriwijaya dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, Program Studi Gizi Angkatan 2023. Aku mau bahas si Nestle ini nih, yang pernah digosipin Evil Company itu loh. Kira-kira kenapa ya si Nestle ini sampai digosipin Evil Company? Evil Company tapi kok naik terus? Ini dia yang perlu dibahas. Check it out. Kamu pernah minum ini? Ini? Atau mungkin makan ini? Kamu tahu nggak sih kalau mereka ini dari satu induk yang sama? Mereka ini anak-anaknya Nestle. Bukan cuma tiga ini kok, masih banyak lagi produk yang jadi anak mereka. Kok bisa ya yang katanya Apple Company tapi punya banyak anak kayak gini? Ya karena ada Letisi, leader, teamwork, dan motivasi. Dari Letisi ini bakal ngebentuk perusahaan yang oke. Yang pertama, leader atau pemimpin. Mark Schneider sebagai pemimpin Nestle punya peran yang penting untuk memandu perusahaannya, di mana Schneider berfokus pada tantangan manajemen pertumbuhan global dan strategi masa depan dalam industri perawatan kesehatan dan farmasi. Good food, good life is good business. Kualitas produk dan kesehatan konsumen menjadi fokus utama atau prioritas dari CEO Nestle ini. Schneider pernah bilang nih, kepemimpinan bukan soal posisi, tapi soal sikap. Seorang pemimpin dapat menciptakan perbedaan dengan memanfaatkan apa yang ada di sekitarnya. Dari hal ini menunjukkan bahwa Schneider berusaha untuk meningkatkan kualitas hidup melalui makanan dan minuman yang diproduksi oleh perusahaannya. Schneider sebagai pemimpin juga memastikan seluruh timnya bekerja dengan etika yang kuat dan bertindak sesuai prinsip perusahaan, sekaligus mematuhi peraturan dan komitmen yang sudah ditetapkan. Kedua, teamwork atau kerjasama tim. Di balik setiap kesuksesan Nestle, tentunya ada tim yang hebat. Nestle menghargai kerjasama tim sebagai salah satu keterampilan penting bagi karyawan mereka untuk menumbuhkan lingkungan kerja yang kolaboratif. Adanya isu Evil Company tidak merusak kerjasama tim yang ada di Nestle. Evil Company, Evil Company. Emang kenapa sih disebut Evil Company? Sebutan Evil Company ini berawal dari marketing susu formula yang diproduksi oleh Nestle. Marketing Nestle di sini bisa dibilang jahat banget sih, di mana si Nestle ini menyuruh pegawainya untuk berpakaian layaknya suster dan datang ke beberapa negara yang waktu itu baru merdeka setelah Perang Dunia Kedua. Di sana, pegawainya mendoktrin para ibu-ibu yang baru lahiran dan tidak bisa memberi ASI pada bayinya dengan mengatakan bahwa susu formula yang diproduksi oleh Nestle jauh lebih baik dan bergizi daripada ASI yang diberi langsung. Mereka juga memberi sampel gratis alias susu formula gratis sebagai trik marketingnya mereka yang membuat bayi-bayi pada waktu itu jadi ketergantungan nih sama susu formula si Nestle yang mengandung gula dan mengakibatkan bayi menjadi malnutrisi bahkan meninggal. Selanjutnya karena masalah air. Air aja bisa jadi masalah loh. Nestle datang ke daerah yang kesulitan air dan menawarkan untuk membantu mendrill tanah di sana untuk mendapatkan air bersih dengan imbalan. Mereka yang ngebotolin air tersebut, tapi pemerintah di sana harus ngasih harga yang murah nih ke si Nestle. Malah si Nestle-nya yang ngasih harga jauh lebih mahal daripada harga yang udah dia dapet. Kata si Nestle sih wajar ya, karena kan dia yang udah ngebotolin, dia yang udah ngebantu ngedrill tanah. Karena harga yang diberikan jauh lebih mahal, warga yang ekonominya rendah nggak bisa beli air botol yang dijual oleh Nestle dan akhirnya kehilangan akses untuk air bersih. Hal ini juga berdampak pada ekosistem di sana pada waktu itu, di mana Nestle memproduksi air botol tersebut menggunakan botol plastik sekali pakai. Kamu tahu coklat ini? Coklat ini juga jadi masalah. Ternyata Nestle mendapat bahan coklat ini yaitu kakao dari Afrika dengan memperkerjakan buruh anak yang saat itu berusia 5-12 tahun. Selanjutnya ada isu nih yang mengatakan bahwa 60% produk Nestle itu tidak sehat. Setelah isu ini meledak, pihak Nestle angkat bicara dengan mengakui bahwa benar 60% dari produk mereka tidak memenuhi standar kesehatan. Namun produk tersebut di luar produk anak, gizi khusus, hewan peliharaan, dan kopi. Karena produk yang tidak memenuhi standar kesehatan tadi hanya produk es krim dan coklat. Dari seluruh berita tersebut, tim Nestle tentunya nggak diam aja dong. Mereka melakukan perubahan-perubahan kecil, dimulai dari yang pertama. Berusaha untuk meningkatkan kualitas produk mereka dengan memastikan bahwa produk-produk mereka membantu para konsumen memenuhi kebutuhan gizi dan mendukung pola makan dengan gizi seimbang. Yang kedua, Nestle berkomitmen untuk mendukung hak asasi manusia dengan mewujudkan kehidupan yang lebih sehat dan bahagia bagi karyawan, komunitas, dan masyarakat. Bukti nyatanya,
Nestle membantu menutup kesenjangan pendapatan hidup bagi komunitas petani kakao dan akses terhadap air, sanitasi, dan kebersihan yang aman, terjangkau, dan dapat diandalkan. Nestle menyebutkan bahwa akses terhadap air bersih adalah hak asasi yang mendasar. Yang ketiga, Nestle juga bekerja sama untuk melakukan pembaharuan dan berkomitmen untuk terus meningkatkan nilai gizi produknya dengan menambahkan lebih banyak biji-bijian, protein, dan serat, serta mengurangi gula, natrium, dan lemak jenuh tanpa menghilangkan cita rasanya. Hal ini terbukti dengan banyaknya inovasi yang mereka lakukan. Contohnya, inovasi produk Cerelac menjadi Gerber yang jauh lebih sehat karena organik dan gluten free. Yang keempat, tim Nestle bergerak untuk melakukan praktik berkesinambungan dengan menjaga keseimbangan ekonomi, lingkungan, dan sosial. Tujuannya ya untuk mencegah dampak negatif yang ditimbulin dari operasional pabrik mereka. Dari keempat hal ini, dapat dilihat bahwa Nestle menekankan pentingnya mengembangkan keterampilan tim serta memahami pentingnya pembelajaran dan peningkatan yang berkelanjutan. Perbaikan kecil-kecil akan menimbulkan perubahan yang besar. Terbukti dengan suksesnya perusahaan Nestle yang sekarang, di mana Nestle terus memperhatikan keinginan pelanggan dan kualitas produknya. Yang terakhir nih, ada motivasi. Schneider selalu memotivasi timnya untuk terus berevolusi dan beradaptasi dengan perubahan dunia. Nestle terus-menerus melakukan penelitian dan pengembangan untuk terus melakukan penyempurnaan terhadap produk yang mereka hasilkan. Hal ini dilakukan sejalan dengan berkembangnya konsep dan dimensi makanan yang kini tidak lagi sekedar untuk memperoleh kenikmatan, namun telah berkembang dan bermuara pada kehidupan yang sejahtera dan berkualitas. Nah, sekarang tahu kan kenapa Nestle bisa naik terus? Secara keseluruhan, komitmen Nestle terhadap kerjasama tim, kepemimpinan, motivasi, tercermin dalam prinsip-prinsip manajemen dan kepemimpinannya, di mana berfokus untuk menciptakan nilai bersama, berkontribusi kepada masyarakat, dan strategi pemasaran yang oke. Cukup sekian yang bisa aku sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah mendengarkan, sampai jumpa.